Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati anak-anak kelas 8, walaupun sudah menjelang agak siang, tentunya masih semangat untuk mengikuti pembelajaran yang kedua, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Kemarin kita telah pelajari tentang materi sampai negara ASEAN, dan yaitu sampai profilnya, dan terakhir pada tujuan atau organisasi ASEAN. Jadi tidak saya ulang, jadi karena materinya sudah kemarin, dan ini sebetulnya materi harus sudah sampai pada ulangan tengah semester. Untuk mengingat kemarin, ya, untuk mengingatkan mereview materi yang telah disampaikan Bapak Guru yang kemarin atau Bapak Guru yang lain kemarin, yaitu ASEAN, yaitu di mana pada tanggal 8 Agustus tahun 67 negara-negara di Asia Tenggara sepakat di Bangkok, yang kita kenal deklarasi Bangkok atau keputusan bersama dan atau kesepakatan bersama 5 negara ASEAN untuk membentuk ASEAN, organisasi kerjasama negara-negara ASEAN. Kenapa perlu dibentuk pada tahun itu? Mungkin untuk ASEAN itu menjadi rebutan pengaruh antara blok barat yaitu Amerika yang berideologi liberalis, dan yang blok timur yaitu yang dipimpin oleh Soviet yang berideologi komunis atau sosialis. Maka akhirnya disepakati dengan deklarasi tersebut, yaitu membentuk ASEAN dengan tujuannya mengadakan kerjasama antar negara di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Cuman baru hanya 5 negara yang pada saat itu sepakat, selain 5 negara lainnya belum karena permasalahan dari masing-masing negara tersebut. Kita lanjut, jadi itu tadi sepintas untuk materi yang kemarin. Interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Apa tujuan kerjasama ASEAN? Mungkin hubungan tujuan dari ASEAN itu yang pertama kaitannya kerjasama ekonomi, sosial, budaya, politik. Kalau militernya enggak ada karena tujuan mereka bukan untuk perang, untuk militer, untuk menguasai negara, tapi untuk kerjasama di bidang selain militer. Walaupun tentunya untuk militer ada kerjasama, tapi kerjasamanya bukan perang. Itu diantaranya. Terus faktor apa pendorong dan penghambat kerjasama ASEAN? Suatu organisasi itu akan bisa berjalan dengan baik, terbentuk dengan baik itu kalau ada faktor pendorong. Yang pertama pendorongnya itu adanya persamaan perbedaan sumber daya alam. Satu negara ASEAN yang jumlahnya sekarang ASEAN itu jumlahnya 10, kalau dulu 5, itu perlu kerjasama adalah untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing negara yang sumber daya alamnya beda. Contohnya Indonesia kaya akan sumber daya alam, baik yang mineral maupun yang tidak mineral, atau yang bahasa lainnya sumber daya alam yang diperbarui atau yang tidak diperbarui. Itu banyak negara yang ingin mengadakan kerjasama dengan Indonesia karena untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut. Yang kedua, persamaan dan perbedaan wilayah. Ini juga penting. Adanya persamaan dan perbedaan wilayah juga mendorong perlunya kerjasama dengan orang lain supaya kebutuhan negara terpenuhi. Misalnya anak-anak mungkin kalau sekolah itu ada yang pintar agama, ada yang pintar umum, atau yang pintar kedua-duanya, atau tidak pintar kedua-duanya. Nah, itu perlu cari teman yang lebih pintar. Misalnya yang pintar agama umumnya enggak gitu pintar, ya cari yang agamanya pintar. Jangan yang sering anak-anak itu kan yang banyak itu sama-sama cari teman yang tidak bisa. Lah ini kan nanti akhirnya tidak mendorong kerjasama yang baik. Yang ketiga, perbedaan perkembangan teknologi. Di ASEAN ini walaupun negaranya semuanya berkembang, tapi ada beberapa negara yang memang teknologinya lebih baik. Contoh aja misalnya Singapura, ini teknologi sudah baik. Kalau Indonesia sih masih kalah. Terus yang baru-baru ini juga sudah baik, yaitu Vietnam. Teknologinya juga lumayan baik.
Terus yang kelanjutannya 4, persamaan dan perbedaan budaya. Budaya di ASEAN ini walaupun satu kawasan itu memang beda-beda. Kenapa kok sampai budaya beda? Karena faktornya dari termasuk faktor keturunan. Kalau mungkin kita Indonesia yang Melayu, Singapura dan Malaysia mungkin budayanya mirip, agamanya mirip. Tapi untuk yang Thailand, Vietnam, keturunannya beda, bahasanya beda, agama beda, itu pun budaya akan melahirkan budaya yang beda juga. Terus faktor penghambatnya terjadi bencana. Ini penghambat. Negara kalau mau bekerja sama dengan negara lain ada bencana itu biasanya sulit. Kenapa? Karena mereka terfokus pada mengurusi bencana masing-masing. Jadi tidak sempat untuk mengadakan kerjasama. Nah, terus itu yang kedua, ideologi negara. Ini kalau ASEAN ketika pembentukan pertama memang ideologinya negara, 5 negara itu Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina dan Singapura, memang ideologi negaranya beda. Tapi semuanya tidak ada yang ideologinya komunis. Maka pada tahun 67 itu negara 5 tersebut yang ideologinya nasionalis itu sepakat karena ada perbedaan walaupun beda agama ya tapi ideologinya sama nasionalis. Kalau yang selain itu seperti Vietnam ideologinya komunis, ini belum ikut pada saat itu karena pada tahun 67 masih lebih cenderung mendapat pengaruh dari Soviet yang ya, komunis juga. Terus perbedaan kepentingan, masing-masing negara punya kepentingan. Ini juga menghambat adanya organisasi. Ketika kepentingannya itu bisa menyatu, itu akan mudah membuat yang namanya organisasi. Terus perbedaan mata uang ini juga masalah. Mata uang beda, masing-masing negara beda. Indonesia mata uangnya rupiah, Malaysia ringgit, Singapura dolar dan Thailand baht dan termasuk Filipina peso ini juga beda. Nilainya pun beda. Ini juga menghambat. Maka mungkin ada beberapa negara walaupun kalau ASEAN belum ke situ sampai hari ini untuk penyamaan mata uang seperti di Eropa itu ya yang mata uang tunggal itu pun untuk Eropa masih beberapa negara tidak ikut euro juga. Untuk Indonesia dan Asia Tenggara belum ada penyatuan mata uang karena mungkin faktornya macam-macam. Nah, ini contoh aja bentuk kerjasama ASEAN. Ini kesepakatan Indonesia dan Singapura penyelenggaraan di festival budaya itu ini contoh aja itu. Terus contoh lain juga pertukaran pelajar. Ini kerjasama di bidang pendidikan. Pelajar Indonesia belajar di Malaysia ini sudah banyak dan sudah berlangsung lama. Belajar di Singapura, Thailand dan lain-lain. Ini juga telah berlangsung sejak zamannya Orde Baru, kira-kira tahun 70 sudah terjadi. Terus bantuan tentara Indonesia Kamboja ketika Kamboja terjadi peperangan antara kelompok nasionalis dan komunis, Indonesia mengirim pasukannya untuk mendamaikan dari dua kelompok ini termasuk kerjasama antar negara ASEAN bidang militer, pembentukan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN kalau dulu itu namanya pembentukan perdagangan bebas Asia Tenggara, Asian Free Trade Area itu, tapi sekarang namanya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama di bidang ekonomi. Terus upaya peningkatan kerjasama selanjutnya supaya ASEAN itu kegiatannya lebih baik perlu ada meningkatkan kerjasama antar negara. Di antaranya satu, faktor keamanan. Upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN itu dipengaruhi faktor keamanan, ekonomi, sosial budaya. Faktor pendorongnya kekompakan. Negara ASEAN kalau sudah kompak ya mungkin akan lebih maju. Makanya itu yang diupayakan oleh pemerintah negara-negara ASEAN sekarang seperti itu. Enak ora enak ya ditanggung bersama, ada masalah ya memang diselesaikan bersama, tidak langsung perang. Ini termasuk kekompakan. Konsistensi yang nomor 2. Konsistensi itu selalu memegang aturan yang disepakati bersama, konsisten. Tidak plan-plan, kalau hari ini iya, besok tidak, ini tidak. Makanya ketika ada, contoh aja saya ambil contoh. Konflik Indonesia dengan Malaysia ataupun dengan Singapura itu pun enggak terjadi perang. Kemarin ketika zamannya Pak SBY mau perang perebutan Ambalat, ya
jadi perang, walaupun sudah mengirimkan pasukan akhirnya bisa diselesaikan. Terus kemarin juga antara Indonesia dengan Filipina masalah teroris Abu Sayyaf yang kelompok dari Santoso, Palu juga Filipina bekerjasama dengan baik. Terus saling keterbukaan, keterbukaan ini penting. Karena ketika suatu organisasi harus terbuka, jangan ada yang disembunyikan, ada yang dimanipulasi sendiri. Saling memiliki, saling menghormati kesetiyakawanan sosial. Ini penting untuk mendorong kerjasama. Terus yang lanjutannya stabilitas kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara memang sepakat untuk saling menjaga. Ini contoh yang kemarin yang rame yaitu adanya invasinya Cina ke Laut Cina Selatan itu yang mungkin melibatkan beberapa negara ASEAN termasuk Indonesia, Vietnam, Malaysia, termasuk Filipina juga. Ini juga kemarin negara-negara ASEAN juga sepakat untuk mengikuti aturan PBB di mana batas wilayah laut ditentukan oleh PBB bukan klaim sepihak oleh masing-masing negara. Seperti kemarin yang dilakukan oleh Cina menyatakan wilayahnya itu wilayah Cina. Terus pemenuhan kebutuhan di kawasan Asia Tenggara ini yang kemarin diupayakan, maka kemarin tahun 2020 ini rencananya, cuman ini ada pandemi mungkin adanya pasar tunggal ASEAN di mana antar negara itu akan mengadakan perdagangan bebas tanpa aturan yang ketat sehingga nanti kebutuhan negara yang kurang mudah dipenuhi dan ada kompetitivisasi dari barang sehingga barang murah dan berkualitas. Ini katanya nanti masyarakat ekonomi ASEAN inilah yang digadang-gadang rencananya dicanangkan tahun 2020. Nah ini tapi karena mungkin ini banyak faktor yang tidak mendukung ya mungkin hasilnya kurang maksimal. Terus pengaruh interaksi ke ruangan terhadap kehidupan negara ASEAN. Bagaimana pengaruh tempat dengan kehidupan di ASEAN? Ya ini karena tempat juga akan mempengaruhi kehidupan manusia. Yang pertama faktor alam terhadap perubahan ruang dan interaksi ke ruangan. Faktor alam. Alam ini juga mempengaruhi perilaku manusia. Di mana negara yang sumber daya alamnya baik, iklimnya baik itu akan mempengaruhi kualitas penduduk. Sebaliknya negara yang kualitas sumber daya alamnya rendah juga akan mempengaruhi. Contoh aja saya ambil contoh dari Timor Leste. Timor Leste, Kamboja ini memang sumber daya alamnya rendah. Maka sampai hari ini termasuk Timor Leste kalau saya baca dan Kamboja termasuk negara termiskin di dunia. Ya kita miskin tapi masih ada yang miskin lagi ya. Jadi lumayan baik kita. Terus yang kedua faktor geologi, ini juga mempengaruhi. Geologi itu ilmu yang mempelajari asam mula batuan. Nah, kenapa Filipina banyak gempa termasuk Indonesia? Kalau mungkin anak-anak melihat di TV Malaysia kok tidak pernah dengar gempa, terus Singapura, terus Vietnam. Ya ini karena batuan kita beda. Kalau kita Indonesia itu batuannya itu memang ada dua batuan, yaitu batuan dari Eurasia, batuan dari Asia dan Australia yang kenal dengan batuan lempeng Asia dan Australia. Itu yang kita makanya sering terjadi gempa. Kalau Filipina kita jelas karena Filipina negara yang memang 100% di atas Samudra Pasifik. Itu memang dampaknya negatifnya banyak. Salah satunya banyak gempa. Itu faktor geologis. Terus faktor kesediaan sumber daya alam. Nah ini kalau kita seperti kita Indonesia sumber daya alam penuh tapi sumber daya manusia kurang. Kalau Singapura sumber daya alam rendah tapi kualitas sumber daya manusianya bagus. Sehingga tidak heran kalau Singapura satu-satunya negara ASEAN yang termasuk negara maju di Asia Tenggara. Kalau kita masih negara berkembang, ya lumayan kita tidak negara miskin tapi negara berkembang. Pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang. Lah, negara akan cepat maju dipengaruhi oleh dua yaitu transportasi. Makanya sekarang pemerintahan sekarang yang dibangun adalah jalan tol, transportasinya baik supaya nanti akses barang, mobilitas masyarakat lebih mudah. Tidak kalau seperti dulu mungkin kalau kita lihat di Papua anak-anak sekolah SD itu harus berjalan kaki 10 kilometer. Ya, jadi mungkin sekolahnya tidak 1 minggu full, 1 minggu hanya 2 kali atau 3 kali. Nah, ini makanya kita yang di Jawa mungkin mudah. Dan cuman sayangnya kadang kita itu malas sendiri, berarti sarana sudah bagus tapi malas sendiri. Yang kedua komunikasi, teknologi komunikasi, gadget atau HP ini yang
mempengaruhi. Makanya sekarang, apalagi sekarang itu tidak lepas yang namanya dari gadget. Maka ini anak-anak yang TBS walaupun kita memang tidak lepas dari situ, tapi memang kita harus punya filter. Dengan terus membanggakan HP untuk kemajuan, modernisasi, tapi kita lupa dengan nilai-nilai akidah Islam kita, sehingga kita nanti akan terperosok ke hal-hal yang negatif. Contoh aja yang ada di TV-TV itu. Pengaruh interaksi ke ruangan terhadap kehidupan ekonomi. Adanya perbedaan tempat juga mempengaruhi ekonomi. Contoh secara keseluruhan Asia Tenggara itu tempatnya sudah bagus di persilangan lalu lintas dunia, baik darat, udara maupun laut. Cuman yang pas betulan di situ adalah Singapura yang merupakan pelabuhan transito. Ini paling rame. Indonesia juga termasuk pengaruh walaupun tidak nomor 1, termasuk Malaysia. Ini termasuk mempengaruhi dari perbedaan tempat kaitannya dengan ekonomi. Yang keempat, pengaruh konversi, yaitu perubahan lahan, ya konversi lahan dari kondisi lahan semula ke kondisi yang lain. Ini juga mempengaruhi, contoh sekarang banyak sawah-sawah yang menjadi pabrik, perumahan. Apa yang terjadi dampaknya? Dampak negatifnya polusi merajalela, panasnya tinggi. Ini di Kudus sekitarnya banyak beberapa daerah yang mungkin kesulitan air. Kalau yang kemarin ramai di Pati sudah ada beberapa daerah yang kekeringan. Ya memang ada negatif, positifnya banyak membuka lapangan pekerjaan, pendapatan devisa negara naik, terus pengangguran terkurangi dan lain-lain, itu contoh aja. Ini sekarang memang tidak lepas seperti itu, semakin tambah manusia, kebutuhannya semakin maju, negara maju, tanahnya tetap. Maka mau nggak mau, apalagi nanti anak-anak kalau sudah dewasa, sudah berkeluarga, nanti mungkin tanahnya semakin mengecil. Terus pengaruh interaksi keuangan terhadap kehidupan negara ASEAN, yaitu pengaruh faktor alam, ini juga mempengaruhi adanya perbedaan atau perubahan alam kita, juga mempengaruhi kondisi alam yang semula asalnya tempatnya tidak panas, sekarang menjadi panas. Semula itu tempatnya airnya banyak, sekarang airnya berkurang. Dulu polusinya enggak ada, sekarang polusinya ada. Itu faktor geologi juga mempengaruhi, biasanya yang tidak ada gempa sekarang banyak gempa, itu termasuk juga mempengaruhi kaitannya dengan alam. Terus faktor ketersediaan sumber daya alam, lah sekarang sumber daya alam semakin menipis, baik minyak dan mineral, hutan dan lain-lain, itu karena manusianya bertambah, sumber daya alamnya tetap, malah berkurang karena terpakai terus. Terus pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang, yaitu transportasi dan komunikasi tadi, ya. Jadi pengaruhnya sekarang, apalagi sekarang memang ada positif negatifnya, adalah komunikasi dan transportasi. Kemana-mana kita mudah sekali dijangkau karena transportasi mudah, apalagi ada Gojek, Grab dan seterusnya, itu lebih mudah lagi. Yang kedua itu komunikasi, lah ini yang mungkin kalau kita sebagai madrasah salaf ini memang komunikasi juga penting, tapi yang sangat penting adalah was-was pengaruh negatif dari komunikasi yang mungkin sebagian baik, sebagian kurang baik. Makanya kita perlu menyaring mana yang baik, mana yang tidak. Jangan sampai ini mengandalkan komunikasi malah ini negatif yang kita berkembang. Pengaruh interaksi keuangan terhadap kehidupan ekonomi tadi sudah, kaitannya dengan pendapatan masyarakat naik, terus ada yang beberapa daerah yang kesulitan pekerjaan, dulu yang petani itu bisa menggarap sawahnya, sekarang tidak bisa menggarap karena tempat bekerjanya sudah menjadi pabrik atau perumahan. Terus pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang, yaitu pengaruhnya konversi lahan pertanian menjadi pemukiman, tadi sudah saya sebut. Konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Nah ini sekarang banyak sekali tempat-tempat menjadi untuk industri. Itu ya materi yang saya sampaikan, mungkin nanti ada yang ditanyakan, itu berarti materi UTS-nya sampai itu. Jadi maka kalau nanti anak-anak pengen detail dibacanya, itu dibaca mulai dari buku halaman 32 sampai 42-an tadi ya itu. Itu ya. Terima kasih Samroni. Berarti itu adalah materi untuk menjelang UTS nanti Pak ya. Di anak-anak juga dimohon untuk